Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Fadilah dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS komunikasi organisasi, tentang yang judul yang saya buat itu yaitu analisis praktik komunikasi dalam organisasi pemuda Pancasila pada Kecamatan Taman Karya, Kota Pekanbaru. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang organisasi, pengertiannya. Pengertian organisasi diungkapkan oleh para ahli yang menjelaskan bahwa organisasi merupakan suatu entitas yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh hasil yang ditentukan yang tidak dapat dicapai secara individual. Ciri-ciri dari organisasi ini sangat dipengaruhi oleh para perilaku anggotanya yang berfokus pada pencapaian tujuan. Jadi mereka ini berusaha untuk mencapai target. Misalnya dia itu mempunyai target untuk mendapatkan anggota 10 orang. Jadi anggota yang ada itu yang ibaratnya itu yang sudah pro atau sudah lama di dalam organisasi itu merekrut anggota baru sebanyak 10 orang gitu. Misalnya dari pemimpinnya diminta 10 orang, jadi dia merekrut sebanyak 10 orang. Organisasi ini juga dilihat sebagai kelompok sosial yang memiliki tertentu seperti yang sudah saya tadi bilang. Individu-individunya itu adalah elemen yang paling signifikan. Robbins melihat organisasi sebuah sistem terbuka yang mampu mengombinasikan komponen rasional dan alami dalam satu kesatuan, memberikan pandangan yang lebih menyeluruh. Tadi itu menurut Stephen Robin. Sekarang menurut Weiner. Menurut Weiner ini, organisasi ini memiliki 3 sudut pandang, yaitu pandangan rasional, keduanya pandangan alami, dan ketiga pandangan sistem terbuka. Perspektif sistem rasional ini memandang organisasi sebagai alat formal yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur dianggap sebagai elemen paling penting di dalam organisasi. Berikutnya, setelah tadi saya menjelaskan tentang pengertian organisasi, yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang arti pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila ini adalah suatu ormas yang didirikan pada tahun 1959, yang pada awalnya organisasi ini dibentuk sebagai organisasi yang cadangan militer dan memiliki instrumen negara untuk melawan kekuatan komunisme di era Orde Lama. Namun, pada berjalannya waktu, pemuda Pancasila ini mengalami perkembangan menjadi sebuah organ yang besar dengan jaringan luas, terutama pada sektor politik dan keamanan yang tidak formal. Pemuda Pancasila ini diresmikan pada tahun 28 Oktober 1959 sebagai sebuah organisasi paramiliter. Jenderal Ahmad Nasution, sosok militer yang berpengaruh di masa tersebut, menjadi pendirinya. Organisasi ini termasuk dalam IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, yang merupakan partai politik militer yang mendukung Presiden Soekarno. Tujuan awal dibentuknya Pemuda Pancasila ini, yang pertama itu sebagai alat untuk mempertahankan Pancasila sebagai landasan negara secara ideologis. Jadi orang-orang yang di dalamnya ini dia itu mempertahankan nilai-nilai Pancasila, walaupun seperti yang kita ketahui dia itu tidak sesuai gitu dengan nilai-nilai Pancasila yang dianut, tidak sesuai karena kan dia itu berbasis paramiliter. Yang kedua ini menghadapi pengaruh komunisme, terutama Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu sedang kuat dan dianggap sebagai ancaman bagi ideologi negara. Karena saat itu PKI itu berpengaruh, partai sayap kiri itu pengaruhnya besar, jadinya Pemuda Pancasila ini sebagai yang awalnya tadi partai untuk mendukung landasan Pancasila itu, dia itu bertugas sebagai untuk yang menghadapi pengaruh komunis nih di Indonesia, karena kan sebagai yang kita tahu itu landasan untuk Indonesia sendiri ini berlandas kepada Pancasila. Pada dekade 1950-an sampai awal 1960-an,
Partai Pemuda Pancasila ini berperan sebagai kekuatan politik militer yang melawan kekuatan kiri. Seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, objek yang saya analisa di dalam Pemuda Pancasila ini yaitu pada tingkat kecamatan Taman Karya. Nah, yang aktif melakukan kegiatan sosial yang itu seperti menjaga acara masyarakat, melakukan bakti sosial, merayakan hari-hari besar nasional, serta berkoordinasi dengan anggota berbagai rencana lainnya. Misalnya dia ada mengadakan agenda, itu nanti diatur sama orang-orang situ. Oke. Nah, yang kedua ini saya ingin menjelaskan tentang distorsi. Nah, distorsi komunikasi dalam penelitian Jen Baurilat menyatakan bahwa realitas telah hilang, yang tersisa hanyalah simulasi dan gambar. Reproduksi dari realitas tidak pernah mencerminkan kenyataan, melainkan merupakan simulasi, yaitu duplikasi yang mengandung distorsi, bahkan bertentangan langsung dengan kenyataan. Roland Reitz, penulis esai Kematian Subjek, berpendapat bahwa ketika sebuah teks diciptakan, pengarang pada dasarnya sudah tidak ada. Dia itu digantikan oleh pembaca yang memiliki kebebasan untuk memberikan interpretasi pada teks tersebut. Nah, teks ini bukan lagi hak miliknya, dan para pembaca menjadi individu yang berhak menerjemahkan teks sesuai dengan kepentingan yang mereka mau. Nah, bentuk distorsi yang terjadi pada Pemuda Pancasila ini umumnya itu berupa ketidaksesuaian informasi mengenai waktu pelaksanaan kegiatan, jumlah yang hadir, pembagian tugas maupun tujuan kegiatan dilaksanakan. Karena tadi itu bentuk distorsi itu Pemuda Pancasila ini dia tidak ketika menyampaikan pesan secara berjenjang dari pengurus inti kepada koordinator lapangan dan selanjutnya kepada anggota yang ada, informasi yang diterima anggota itu seringkali tidak sama dengan informasi yang disampaikan oleh pemimpin organisasi. Berikutnya ada penyebab munculnya distorsi. Ron Duff dan Fergus Panton menjelaskan bahwa terdapat tentangan atau halangan dalam proses komunikasi yang tak akan pernah hilang. Faktor-faktor yang menjadi penyebab penyimpanan dalam komunikasi hingga komunikasi menjadi tidak efisien antara lain adalah status, masalah semantik, menurut penyimpangan persepsi, perbedaan budaya, gangguan fisik, pilihan yang buruk dari saluran komunikasi, serta kurangnya umpan balik. Berikutnya saya ingin menjelaskan tentang dampak terhadap aktivitas organisasi dari distorsi tadi. Pengalaman komunikasi individu ini memiliki pengaruh besar dalam menentukan motivasi dan arti yang diterima oleh para pemuda anggota Pancasila. Motivasi sebagai semangat internal yang mendorong individu itu untuk melibatkan dan terkontribusi dalam organisasi, juga dipengaruhi oleh partisipasi mereka dalam organisasi, mencerminkan hasil dari interaksi dan komunikasi yang mereka jalani. Berikutnya saya ingin menjelaskan tentang teori informasi organisasi. Nah, teori informasi organisasi ini dibuat dirintis oleh Carl Weick yang berada dalam kerangka pemikiran sibernetika. Teori ini berlawanan pada pandangan sibernetika yang diungkapkan oleh Weber mengenai birokrasi dan memiliki struktur organisasi sebagai hasil dari pola interaksi yang berlangsung. Dalam organisasi, dalam konteks teori informasi, organisasi memainkan peran krusial dalam bidang komunikasi karena mengandalkan komunikasi sebagai fondasi untuk mengatur individu dan memberikan wawasan rasional dalam pengelolaan organisasi. Konsep utamanya adalah, secara sederhananya, teori ini mendefinisikan sebagai kumpulan prinsip, konsep, serta ide yang tersusun dengan sistematis, yang bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena dalam suatu area tertentu. Dalam konteks pendidikan, teori ini memberikan kerangka pemahaman untuk mengatasi fenomena yang kompleks dengan mengorganisir dan menginterpretasi pengamatan. Prinsip-prinsip ini dengan berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dan profesional, menyediakan pendekatan struktur untuk menganalisis dan memahami berbagai aspek realitas. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori budaya organisasi. Nah, teori budaya organisasi ini serangkaian asumsi dasar yang terkait dengan keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang dibangun dan ditumbuhkan oleh organisasi.
dan dijadikan landasan dalam menetapkan sasaran, konsensus, keunggulan, inovasi, persatuan, kedekatan, dan pelaksanaan tugas. Sehingga menjadi pedoman bagi anggotanya untuk bertindak seragam dalam mengatasi masalah-masalah yang ada dan dihadapi dari dalam internal maupun dari luar atau eksternal yang berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Budaya organisasi dapat dilihat sebagai norma serta perilaku dari organisasi tempat mereka berkecimpung. Nah, berikutnya konsep utama teori yang budaya organisasi ini menurut Aprilia dan Nunes, budaya suatu organisasi mengacu pada nilai-nilai, keyakinan, tradisi yang berkembang dan kemudian terbentuk dalam sebuah organisasi atau kelompok. Nah, yang diterima dan dipahami oleh anggotanya. Budaya organisasi juga dapat dipahami sebagai sistem keanggotaan yang umumnya membedakan suatu organisasi dari yang lainnya. Jadi beda dari satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Anggotanya itu secara umum membedakan makna dari ini terdiri dari sebuah karakter yang dihargai di dalam organisasi tersebut. Berikutnya mungkin langsung saja pada kesimpulan karena waktunya sudah lebih dari 10 menit. Kesimpulan yang dari teori ini adalah teori informasi organisasi ini menjelaskan bahwa untuk mengurangi ketidakpastian informasi, organisasi harus menjalankan proses komunikasi yang efisien agar semua anggotanya dapat memiliki pemahaman yang seragam. Di sisi lain, teori budaya organisasi ini menjelaskan bahwa nilai-nilai, norma, kebiasaan yang ada dalam organisasi tersebut memiliki dampak pada cara penyebaran informasi dan perilaku komunikasi. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, perlu adanya penyampaian informasi yang terorganisir, pemanfaatan dokumen yang tertulis, jelas, serta penguatan budaya komunikasi yang terbuka dan melibatkan semua pihak supaya tujuan organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Mungkin karena waktunya sudah lebih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.